Ruben Amorim, menghadapi masa sulit hanya 2 bulan setelah ditunjuk sebagai pelatih Manchester United. Tekanan di Old Trafford semakin berat, karena tim hanya meraih 1 kemenangan dari 8 pertandingan. Penurunan performa tim, membuat kepercayaan dirinya goyah, dan ia merasa frustrasi dengan situasi yang ada hingga muncul keinginan untuk mundur. Beruntung, dukungan dari orang-orang terdekat mencegahnya mengambil keputusan tersebut. Menurut laporan ESPN, Amorim sempat serius mempertimbangkan untuk melepaskan jabatannya, meskipun baru sebentar menangani tim dengan ekspektasi tinggi. Kekalahan dari Brighton menjadi titik terendah emosionalnya, dan membuatnya mempertanyakan apakah ia cocok berada di lingkungan klub saat itu. Namun, berkat dorongan dari rekan-rekan dan staf, ia memutuskan untuk tetap melanjutkan tugasnya, dan menghadapi tekanan dengan lebih tenang. Christopher Nkunku diprediksi akan menjadi salah satu nama besar yang ramai dibicarakan pada bursa transfer musim panas ini, seiring ketertarikan 6 klub top Eropa untuk merekrutnya. Penyerang Chelsea tersebut diragukan bakal masuk dalam rencana pelatih Enzo Maresca, mengingat performanya yang belum konsisten, dan riwayat cedera yang cukup sering menghambat kontribusinya di lapangan. Meskipun masih memiliki kontrak yang tersisa selama 4 tahun, Chelsea dikabarkan siap mempertimbangkan untuk melepasnya, guna mengembalikan sebagian dana dari biaya transfer sebesar 52 juta pound yang mereka keluarkan saat memboyongnya. Sejumlah klub besar seperti Arsenal, Manchester United, Liverpool, dan West Ham dari Premier League, serta PSG dan Atletico Madrid dari luar Inggris, disebut-sebut sebagai peminat utama jasa Nkunku. Situasi ini diperkirakan akan berkembang pesat dalam beberapa pekan mendatang, tergantung pada langkah-langkah yang diambil oleh Chelsea dan sang pemain sendiri. Kaoru Mitoma menunjukkan performa terbaiknya menjelang akhir musim. Dalam 4 pertandingan terakhir, pemain sayap asal Jepang ini berhasil mencetak 3 gol. Dalam periode tersebut, Brighton meraih 3 kemenangan dan 1 kekalahan. 1 gol ia lesakan saat tim kalah dari Brentford, sementara 2 gol lainnya ia cetak saat mengalahkan West Ham dan Liverpool. Saat menang atas Wolverhampton, Mitoma tidak mencetak gol. Menariknya, ia hanya bermain dalam durasi singkat di keempat laga itu. 25 menit melawan Brentford, 28 menit menghadapi West Ham, 10 menit saat melawan Wolves, dan 25 menit kala berhadapan dengan Liverpool. Walau menit bermainnya terbatas, kontribusinya tetap signifikan. Musim ini menjadi musim terbaik Mitoma sejak bergabung dengan Brighton, dengan torehan 10 gol dan 3 assist di Premier League, jumlah tertinggi dalam karirnya di Inggris. Pelatih Arne Slot mulai mewujudkan janjinya untuk memberikan senjata tambahan bagi skuad Liverpool. 2 transfer pemain sudah diambang pintu, menyambut musim kompetisi baru, menandakan keseriusan klub dalam membangun tim yang lebih kompetitif. Manajer asal Belanda itu ingin memperdalam rotasi pemain setelah belajar dari pengalaman musim ini yang penuh tantangan. Kurangnya kedalaman skuad sempat menjadi masalah nyata saat Liverpool tersingkir dari Liga Champions dan harus mengakui kekalahan di final Carabao Cup. Meski berhasil meraih gelar Premier League, Slot menyadari betul bahwa skuad yang ada masih memerlukan pembaruan dan penambahan pemain berkualitas. Federico Chiesa dan beberapa pemain cadangan lainnya dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan di momen-momen krusial, sehingga pembenahan menjadi langkah mutlak demi menjaga konsistensi performa tim di semua kompetisi musim depan. Musim ini menjadi periode yang mengecewakan bagi AC Milan. Kekalahan 1-3 dari AS Roma memastikan Rossoneri gagal mengakhiri musim di 6 besar Serie A. Akibatnya, Milan dipastikan absen dari seluruh kompetisi Eropa musim depan, baik itu Liga Champions, Liga Eropa, maupun Liga Konferensi. Kegagalan ini tidak hanya berdampak pada pencapaian olahraga, tetapi juga memengaruhi kondisi keuangan klub. Tanpa partisipasi di ajang Eropa, Milan diperkirakan akan kehilangan pemasukan yang cukup besar. Situasi ini kemungkinan akan mendorong manajemen klub untuk meninjau ulang kebijakan keuangan mereka. Salah satu langkah yang mungkin diambil adalah menjual pemain-pemain kunci. Nama Tierney Reinders muncul sebagai kandidat yang berpotensi dilepas. Milan berharap bisa menciptakan persaingan antara Manchester City dan Real Madrid untuk mendapatkan gelandang asal Belanda tersebut. Pelatih baru Chelsea, Enzo Maresca, mulai membangun fondasi tim untuk musim mendatang. Setelah menjalani musim 2024-2025 yang penuh ketidakstabilan, khususnya dalam hal ketajaman lini serang, Chelsea berupaya memperbaiki kelemahan tersebut. Benjamin Sesko menjadi salah satu incaran utama klub. Keikutsertaan di kompetisi Eropa bisa menjadi nilai tambah dalam membujuk pemain seperti Sesko. Namun jika gagal lolos, Chelsea harus siap bersaing ketat dengan klub lain, termasuk Liverpool, yang juga berminat. Menurut laporan Vichajes, Chelsea menunjukkan ketertarikan yang serius terhadap Sesko. RB Leipzig disebut mematok harga sekitar 84 juta euro untuk striker muda asal Slovenia itu. Angka tersebut cukup tinggi, namun dianggap sebanding dengan potensi besar yang dimiliki pemain berusia 21 tahun tersebut. Menurut laporan Tribuna, Jack Grealish tidak dimainkan oleh Pep Guardiola saat Manchester City kalah dari Crystal Palace di final Piala FA. Alih-alih memasukkan Grealish ketika tim tertinggal 0-1, Guardiola justru memberikan kesempatan kepada pemain muda debutan, Claudio Echeverri. Bahkan saat pemain seperti Gundogan dan Foden masuk sebagai pengganti, Grealish tetap berada di bangku cadangan. Hasilnya, City gagal membalikan keadaan dan harus menyerahkan gelar juara kepada Palace. Di musim ini, Grealish juga bukan menjadi pilihan utama Guardiola. Ia hanya tampil 19 kali di Premier League
dengan 7 diantaranya sebagai starter. Meski masih memiliki kontrak hingga musim panas 2027, banyak yang meyakini bahwa masa depan Grealish di City sudah berakhir. Guardiola memilih Echeverry, pemain muda yang baru debut, ketimbang Grealish yang dibeli seharga 100 juta pounds. Itu tanda bahwa karir Grealish di City sudah selesai, ujar analis sepak bola Alan Shearer dalam siaran BBC. Manchester City dikabarkan telah mundur dari perburuan gelandang serang Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Keputusan ini diambil setelah klub menilai bahwa biaya yang diperlukan untuk mengamankan jasa pemain internasional Jerman itu terlalu tinggi. Menurut laporan yang beredar, total dana yang dibutuhkan untuk merekrut Wirtz diperkirakan mencapai 300 juta euro, yang mencakup biaya transfer dan gaji selama masa kontraknya. Langkah mundur dari City ini menjadi sinyal jelas bahwa mereka enggan terlibat dalam negosiasi yang berisiko mengganggu stabilitas finansial klub. Sebaliknya, situasi ini membuka peluang besar bagi klub lain. Liverpool kini disebut-sebut sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan Wirtz. Dengan City keluar dari persaingan, The Reds memiliki jalan lebih lapang untuk menjalin kesepakatan dengan Leverkusen, terutama jika mereka mampu memenuhi tuntutan finansial yang diminta klub Jerman tersebut. Simone Inzaghi menjadi sorotan setelah dikabarkan menerima tawaran menarik dari klub raksasa Arab Saudi, Al Hilal. Klub tersebut diketahui sangat serius ingin mendatangkan pelatih Inter Milan itu dengan menawarkan gaji tahunan fantastis sebesar 20 juta euro. Tawaran tersebut tergolong salah satu yang paling menggiurkan dalam dunia sepak bola saat ini. Namun, meski mendapatkan tawaran yang begitu menguntungkan secara finansial, Inzaghi memilih untuk tetap fokus pada karirnya bersama Inter Milan. Ia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan musim ini bersama klub asal Italia tersebut dengan penuh dedikasi. Bahkan, pelatih berusia 48 tahun itu menunda pembicaraan soal perpanjangan kontraknya dengan Inter hingga musim berakhir, sebagai bentuk konsentrasinya terhadap pencapaian tim di berbagai kompetisi. Keputusan Inzaghi ini menunjukkan loyalitas dan profesionalismenya sebagai pelatih. Ia lebih memilih stabilitas dan ambisi olahraga jangka panjang dibandingkan godaan materi semata. David Beckham tak menyembunyikan kekecewaannya atas keputusan Manchester United melepas Scott McTominay. Legenda setan merah itu secara tegas menyatakan bahwa klub seharusnya mempertahankan pemain-pemain akademi yang tidak hanya punya kualitas, tetapi juga memahami nilai, sejarah, dan jiwa klub. Menurutnya, McTominay adalah sosok yang mewakili semangat Manchester United, karena ia tumbuh dan berkembang di lingkungan klub sejak usia muda. Kini, McTominay menunjukkan penampilan gemilang bersama Napoli. Gelandang asal Skotlandia itu berhasil mencatatkan 18 kontribusi gol dalam satu musim, sebuah pencapaian luar biasa yang turut membawa Napoli bersaing di papan atas Serie A. Penampilan impresifnya menjadi bukti nyata bahwa Manchester United telah membuat keputusan yang keliru dengan melepasnya terlalu cepat. Sementara itu, kondisi Manchester United sendiri justru menunjukkan kemerosotan. Pepe Reina akhirnya memutuskan untuk menutup lembaran panjang dalam karirnya sebagai pesepak bola profesional. Kiper senior asal Spanyol itu akan gantung sarung tangan pada akhir musim ini, menandai berakhirnya perjalanan panjang yang telah membawanya ke berbagai klub top Eropa dan banyak momen bersejarah. Reina, yang saat ini membela Como di Serie A, mengungkapkan rencana pensiunnya dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk mengakhiri perjalanan luar biasa yang telah ia jalani selama lebih dari 2 dekade di dunia sepak bola. Keputusan untuk pensiun tidak datang secara tiba-tiba. Reina mengaku telah memikirkannya matang-matang, seiring usianya yang kini menginjak kepala 4. Ia juga ingin memberi ruang bagi generasi muda untuk berkembang. Selain itu, keinginannya untuk mengejar karir baru di dunia kepelatihan menjadi salah satu faktor utama. Ia berharap tetap bisa dekat dengan lapangan, berbagi pengalaman dan ilmu, meskipun tidak lagi bermain secara aktif. Masa depan Theo Hernandez di AC Milan tampaknya semakin tidak jelas. Proses negosiasi kontrak baru antara sang pemain dan Rossoneri dikabarkan telah dihentikan. Penurunan performa Hernandez sepanjang musim ini membuat manajemen klub enggan mengabulkan permintaannya terkait kenaikan gaji dalam kontrak anyar. Hernandez sendiri dilaporkan siap angkat kaki dari San Siro. Sebelumnya, sempat muncul kabar bahwa ia mencoba menawarkan jasanya kembali ke Real Madrid, namun klub asal Spanyol tersebut menolaknya. Kini, Juventus disebut-sebut mulai menunjukkan minat untuk mendatangkan bek kiri tersebut pada bursa transfer musim panas. Si Nyonya tua memang tengah mencari pengganti potensial jika Andrea Cambiaso pergi. Cambiaso belakangan ini menjadi incaran Manchester City, dan klub Premier League itu kemungkinan besar akan melanjutkan pendekatan mereka di jendela transfer mendatang. Baru-baru ini, jurnalis kenamaan Fabrizio Romano melaporkan bahwa striker Dusan Vlahovic menghadapi kemungkinan untuk meninggalkan Juventus pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Meskipun kontraknya bersama Bianconeri masih berlaku hingga 2026, hingga kini belum ada tanda-tanda dimulainya negosiasi untuk perpanjangan kontrak. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Juventus mungkin bersedia melepas sang penyerang jika ada tawaran yang sesuai. Dalam konteks tersebut, Arsenal kembali dikaitkan dengan nama Vlahovic. Klub asal London itu sebelumnya sempat hampir merekrutnya 3,5 tahun lalu, sebelum sang pemain akhirnya memilih bergabung dengan Juventus. Kini, The Gunners dilaporkan mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali minat mereka terhadap Vlahovic, meskipun hanya sebagai opsi cadangan. Arsenal dikabarkan tetap memprioritaskan Victor Osimhen sebagai target utama mereka,
dan Vlahovic akan menjadi alternatif jika upaya mendatangkan striker Napoli itu menemui jalan buntu. Media asal Italia, La Stampa, melaporkan bahwa Jurgen Klopp disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk menangani AS Roma, menggantikan Claudio Ranieri. Saat ini, Klopp menjabat sebagai direktur sepak bola global di Red Bull, posisi yang baru ia emban sejak Januari lalu. AS Roma sendiri memang tengah mencari pelatih baru, menyusul keputusan Ranieri yang akan mundur dari jabatannya di akhir musim. Setelah itu, pelatih veteran yang pernah membawa Leicester City meraih gelar Premier League secara mengejutkan itu, direncanakan akan menempati peran sebagai penasihat klub. Terkait rumor kepindahan ke Roma, Klopp sebelumnya sempat mengatakan bahwa ia belum menutup kemungkinan untuk kembali ke dunia kepelatihan. Namanya juga sempat dikaitkan dengan Real Madrid, meskipun kabar tersebut segera dibantah olehnya. Mengenai isu dirinya merapat ke AS Roma, klarifikasi pun langsung disampaikan melalui sang agen, Mark Kosicke. Berita itu tidak benar, tegas Kosicke dalam wawancara dengan Win-Win. Gregor Kobel terus tampil impresif selama 4 musim terakhir membela Borussia Dortmund. Performanya yang konsisten membuatnya disebut-sebut sebagai target sejumlah klub top Eropa. Meski demikian, dalam sebuah wawancara, Kobel enggan memberikan komentar ketika ditanya soal masa depannya di Dortmund. Saat ini, penjaga gawang asal Swiss itu masih terikat kontrak dengan Dortmund hingga musim panas 2028. Saya tidak pernah menanggapi rumor seperti itu. Yang terpenting bagi saya adalah kami bisa bermain di Liga Champions, karena klub ini memang pantas berada di sana, ujar Kobel. Ia juga menambahkan bahwa 4 tahun terakhir bersama Dortmund sangat luar biasa, mulai dari tampil di final Liga Champions musim 2023-2024, dan hampir memenangkan Bundesliga, hingga menjalani musim yang benar-benar berbeda tahun ini. Semua itu sangat menyenangkan, dan tidak pernah membosankan, tuturnya. Manchester United, selangkah lagi akan mendatangkan penyerang baru untuk memperkuat lini depan mereka. Pemain yang dimaksud adalah striker milik Wolves, Matheus Cunha. Menurut laporan dari pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, Manchester United sudah sangat dekat untuk mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemain. Disebutkan bahwa Cunha pada dasarnya telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dan membela Setan Merah mulai musim depan. Meski begitu, proses transfer ini tidak sepenuhnya mudah. Pasalnya, Matheus Cunha masih terikat kontrak jangka panjang bersama Wolves, yang baru akan berakhir pada Juni 2029. Dengan masa kontrak yang masih cukup lama, MU harus menyiapkan dana besar untuk bisa memboyong sang striker ke Old Trafford. Menurut laporan dari The Sun, Manchester United dikabarkan siap membayar klausul pelepasan Cunha yang bernilai 62,5 juta pound sterling. Real Madrid tengah mencari bek kiri baru guna memperkuat lini pertahanan mereka. Setelah melakukan seleksi, nama Carreras muncul sebagai salah satu kandidat utama. Kabarnya, Madrid mulai mengambil langkah konkret untuk merekrut Alvaro Carreras yang kini bermain di Benfica. Menariknya, potensi transfer ini justru membawa manfaat bagi Manchester United. Menurut laporan Manchester Evening News, MU akan memperoleh keuntungan finansial dari kepindahan Carreras, berkat klausul khusus yang dicantumkan saat mereka menjualnya dahulu. Laporan tersebut menyebutkan bahwa MU berhak atas persentase tertentu dari nilai transfer Carreras. Hal ini merupakan hasil dari kesepakatan dengan Benfica saat MU melepas sang pemain pada tahun 2024. Ketika itu, Benfica mendatangkan Carreras dengan harga sekitar 6 juta euro. Namun, MU dengan cerdik menyisipkan klausul sell on fee, yang memungkinkan mereka menerima 40 hingga 50% dari nilai transfer, apabila Carreras kembali dijual di masa mendatang. Chelsea resmi memulai langkah mereka untuk memboyong penyerang muda berbakat milik Real Madrid, Rodrigo, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Gol Brasil, klub asal London tersebut telah menjalin kontak awal dengan pihak Rodrigo, guna membahas kemungkinan kepindahannya ke Stamford Bridge. Langkah ini menunjukkan keseriusan Chelsea dalam memperkuat lini serang mereka untuk menghadapi musim kompetisi mendatang, terutama setelah performa inkonsisten musim lalu. Rodrigo, yang dikenal dengan kecepatan dan kemampuan dribblenya, dipandang sebagai sosok potensial yang bisa memberikan dimensi baru di lini depan The Blues. Jika negosiasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin Rodrigo menjadi rekrutan besar pertama Chelsea pada jendela transfer kali ini. Karir Lamine Yamal tengah melesat, setelah sukses membawa timnas Spanyol menjuarai Euro 2024, yang kemudian dilanjutkan dengan kontribusinya meraih 3 trofi domestik bersama Barcelona. Sepanjang musim ini, Yamal mencetak 18 gol dan menyumbang 25 assist, dari total 54 pertandingan di semua kompetisi. Penampilan impresif ini membuat Barcelona berniat memperpanjang kontraknya. Klub juga tengah menyiapkan peningkatan gaji signifikan untuk Yamal, jauh lebih besar dari pendapatannya saat ini. Selain itu, ia direncanakan akan diberikan jersey nomor 10, yang dulu dikenakan idolanya, Lionel Messi. Saat ini, nomor tersebut masih dimiliki Ansu Fati, namun Barcelona berencana memintanya agar menyerahkan nomor itu kepada Yamal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan dalam tim, mengingat Ansu lebih berpengalaman. Manchester City meraih kemenangan 3-1 atas Bournemouth dalam pekan ke-37 Premier League musim ini di Etihad Stadium. Laga ini menjadi momen emosional, karena merupakan pertandingan kandang terakhir Kevin De Bruyne bersama City, setelah hampir 1 dekade membela klub. Meski tidak mencetak gol,
Ia mendapat penghormatan besar dari para suporter. City mencetak gol lewat Omar Marmoush, Bernardo Silva, dan Nico Gonzalez. Sementara Bournemouth mencetak gol hiburan melalui Daniel Jebison. Kedua tim bermain dengan 10 pemain, usai kartu merah untuk Mateo Kovacic dan Luis Cook. Kemenangan ini mengukuhkan posisi City dalam perebutan tiket Liga Champions.